Shalom bagi kita semuanya, sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Matius pasal 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Pujian dari Yesus bagi orang yang setia dalam panggilan. Kita melihat dalam perikop ini pujian yang tinggi dari Yesus Tuhan kita tentang Yohanes Pembaptis. Pada saat itu, Yohanes dalam penjara dan mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus tentang keberadaan Yesus. Pujian ini diberikan bukan saja untuk menghidupkan kembali rasa hormat orang kepada Yohanes, tetapi juga untuk menghidupkan kembali nilai pekerjaannya, isi pemberitaannya. Perhatikanlah, wajib bagi kita untuk membela nama baik saudara-saudari kita. Bukan hanya untuk menghilangkan, melainkan juga untuk mencegah dan menghindari perasaan-perasaan iri, serta pikiran-pikiran buruk tentang mereka. Kita juga harus memanfaatkan segala kesempatan yang ada, terutama apabila kita mendapati suatu kelemahan untuk mengatakan hal-hal baik tentang orang yang patut dipuji dan untuk memberikan pujian kepada mereka atas hasil tangan mereka. Ketika Yohanes Pembaptis tampil di muka umum, Kristus sedang menyendiri di tempat pengasingan. Ia membawa kesaksian bagi Kristus, dan sekarang Kristus memberi kesaksian atas apa yang telah dilakukan oleh Yohanes sesuai dengan panggilannya. Yohanes sudah merendahkan dirinya sendiri untuk memuliakan Kristus. Ia menganggap dirinya bukan apa-apa, supaya Kristus menjadi segalanya, dan Kristus memuliakannya dengan menggambarkan segala yang dilakukan oleh Yohanes. Apa yang dikatakan Kristus tentang Yohanes bukan hanya dimaksudkan untuk memujinya, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain, serta untuk menghidupkan kembali kenangan akan pelayanannya yang dulu sudah disambut dengan baik, namun yang sekarang dilupakan begitu saja. Mereka hanya menerima untuk semusim saja, mau menikmati seketika saja. Kristus tahu bagaimana menghargai orang sesuai dengan apa yang patut mereka dapatkan. Dan ia lebih memilih Yohanes daripada semua orang yang mendahuluinya. Semua orang sebelumnya yang dilahirkan oleh perempuan melalui kelahiran biasa. Kenapa Yohanes? Sebab dia dipersiapkan dan dipanggil untuk melakukan hal tersebut. Dialah yang mulai memberitakan ajaran Injil tentang penghapusan dosa bagi mereka yang benar-benar bertobat, dan juga karena ia lebih banyak mendapati tanda penyataan dari sorga daripada orang-orang sebelumnya. Perhatikanlah, kebesaran tidak diukur dari penampilan dan kemegahan lahiriah. Karena yang terbesar adalah Dia yang hidupnya paling kudus, dan yang paling diberkati adalah Dia yang paling besar di hadapan Tuhan. Namun pujian yang diberikan kepada Yohanes tersebut memiliki batasan. Dengan yang dikatakan, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Ada istilah mengatakan yang terendah dalam golongan yang tertinggi lebih tinggi daripada yang terutama dalam golongan yang terendah. Segala kebesaran sejati pada diri manusia berasal
dari dan diberikan melalui perwujudan anugerah Kristus kepada mereka. Betapa kita harus bersyukur dengan semua yang kita peroleh dari Tuhan. Bahkan panggilan kita masing-masing adalah sebagai tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita lakukan dengan baik. Panggilan kita juga merupakan anugerah bagi kita yang harus kita kerjakan di dunia ini. Apa yang kita lakukan sesuai dengan panggilan kita di dunia ini, kelak akan menjadi dasar bagi Kristus menyampaikan bagi kita penghargaan atau pujian atas semua yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan pujian dan penghormatan dari dunia yang kita inginkan, tetapi yang berasal dari Kristus adalah yang sejati. Sahabat yang baik hati, dalam masa penantian ini, mari kita lakukan tugas panggilan kita dengan setia sebagai orang percaya. Kelak kita akan menerima apa yang patut kita terima dari Kristus sesuai dengan iman dan kesetiaan kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami pada hari ini yang menyatakan bagi kami Engkau menghargai dan memberi pujian kepada setiap orang yang melakukan tugas panggilannya dengan setia, seperti halnya kepada Yohanes yang melakukan tugas panggilannya dengan setia, dan Engkau memberikan penghargaan bagi dia untuk mengingatkan kami, untuk mengingatkan semua orang atas apa yang telah dikerjakan, atas apa yang telah Engkau lakukan melalui Yohanes. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang setia, yang tetap melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan iman kami. Amin.